没了星门，他就是个。封神珠动不了了。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua baru yang berjudul The Lord of Heaven. Dan sebelum mulai Mimin akan menceritakan sedikit spoiler tentang donghua ini, yang dimana menceritakan seorang pemuda yang bernama Qin Yang dengan bakat yang luar biasa. Dia memiliki artefak mistik yang sangat diinginkan, yaitu gerbang bintang. Di mana kepemilikan dari artefak itu memicu rasa iri dari orang lain, tapi sayangnya harta karun itu dirampas darinya. Saat mendekati ajalnya, harta terpendam di dalam dirinya yaitu artefak mutiara mulai terbangun. Pada saat itu jugalah ia mendapatkan kembali ingatan dari 9 kehidupannya yang lalu dan memulai perjalanan yang baru. Sementara itu keluarganya menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melalui berbagai ujian itu, Qin yang dengan pengalaman dan kebijaksanaannya dari kehidupannya yang terdahulu, lantas mulai memimpin dan berhasil mengatasi rintangan demi rintangannya. Tanpa sepengetahuan mereka, para konspirator terus memburu tanpa henti keberadaannya. Meskipun begitu, Qin Yang dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya memilih untuk terus berjuang. Lalu, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan keberadaan dua pemuda yang sedang melakukan perdebatan. Mereka adalah Ling Tian dan juga Qin Yang. Diceritakan kedatangan Qin Yang ke hutan ini dikarenakan mendapatkan informasi mengenai tunangannya yang bernama Ningxi tengah dalam bahaya. Akan tetapi setelah ditanyakan pada Ling Tian, dia malah tidak menjawabnya, yang malah langsung melakukan serangan pada Qin Yang. Selain itu pula, dia mengatakan kalau Qin Yang tidaklah pantas menjadi kekasih Ningxi. Yang ternyata pertarungan ini bukanlah pertarungan biasa, melainkan pertarungan untuk memperebutkan seorang wanita yang bernama Ningxi. Pertarungan mereka terlihat sengit sampai akhirnya Qin Yang berhasil membuat Ling Tian kewalahan karena terkena serangan telak dari dirinya. Awalnya pertarungan ini akan berakhir karena Qin Yang lah yang sudah di atas angin. Akan tetapi dari arah belakang muncullah Ling Xicheng yang merupakan ayah Ling Tian datang untuk membantunya. Membuat Qin Yang pun terpental terkena serangan telak. Serangannya tidak hanya itu, di mana dari arah belakang muncullah rumput merambat mengikat Ling Tian serta muncullah beberapa praktisi yang juga mengikatnya. Yang ternyata niatan Lin Xicheng ini bukan hanya untuk menyelamatkan anaknya, melainkan dia ingin mengambil artefak gerbang bintang yang berada di tubuh Ling Tian. Setelah kejadian mengerikan itu, kita pun dibawa ke beberapa hari kemudian yang tepatnya berada di pusat kota. Terlihat di sana terdapat para prajurit yang tengah berjalan menjaga perdamaian di kota tersebut. Di sana pula kita melihat adanya seorang kakek dan juga cucunya yang memang sangat terpukau dengan para prajurit tersebut. Melihat para prajurit itu, cucunya pun menjadi sangat tertarik untuk bisa menjadi seorang master bela diri dan kini menanyakan langsung pada sang kakek. Di mana untuk menjadi seorang master bela diri diharuskan untuk membuka 9 gerbang ranah terlebih dahulu. Di mana ranah praktisi bela diri memiliki 9 tingkatan dari 9 terendah sampai yang tertinggi. Pertama gerbang terbuka, gerbang akhir, gerbang kehidupan, gerbang cedera, gerbang tertutup, gerbang cahaya, gerbang kematian, gerbang kejut, dan gerbang langit. Adapun ketiga gerbang terakhir memanglah sulit untuk dilalui karena itu merupakan ranahnya para master bela diri.
Menurut si kakek, di seluruh kota Lingyun hanya wali kota Ling Xichen aja yang sudah mencapai gerbang langit. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu dan sampailah hingga ke malam harinya. Di tengah hujan petir yang mulai turun drastis, sebuah tempat terlihat ada dua prajurit yang membawa seorang pemuda yang adalah Qin Yang diusir dari kediamannya. Yang dimana pada saat ini Qin Yang sudah dianggap sampah oleh keluarganya karena sudah kehilangan artefak gerbang bintang pada tubuhnya. Menurut para prajurit ini, setelah kehilangan gerbang bintang di dalam tubuh Lin Tian, maka dia sudah tidak lagi dianggap jenius. Dan kini dirinya sudah dianggap sampah oleh semua orang. Bisa kita artikan kalau gerbang bintang ini semacam akar spiritual, guys. Jadi di mana setiap praktisi akan berbeda-beda. Dan gerbang bintang ini merupakan akar spiritual paling kuat dan bisa dianggap hanya 1:1000 lah yang mampu memilikinya. Namun dikarenakan akar spiritual Qin Yang sudah tidak ada lagi, jadi dia pun dianggap sampah karena jika sudah kehilangan akar spiritualnya, maka dia sudah tidak bisa lagi berkultivasi. Dari kejadian mengerikan ini membuat Qin Yang begitu terpukul dan jelas langsung bertekad untuk melakukan balas dendam pada Ling Xichen dan juga anaknya. Sembari menahan sakit, dia pun terus berjalan pergi sampai akhirnya terjatuh dan muncullah Ningxi mencoba untuk menolongnya. Namun Qin Yang tidaklah menghiraukannya. Dia malah merasa marah kepadanya karena dirinya sudah paham mengenai kejadian saat di hutan kemarin. Ningxi lah yang juga menjadi dalang itu juga. Yang ternyata memanglah benar, Ningxi ini sudah melakukan kerjasama dengan Ling Xichen untuk mengambil gerbang bintang dari dalam tubuhnya. Di mana Ningxi berpura-pura berada dalam bahaya untuk memancing Qin Yang pergi ke dalam hutan mengambil gerbang bintangnya. Awalnya Ningxi tidaklah melakukan hal tersebut, namun karena adanya ancaman dari sang wali kota untuk keluarganya, jadinya dia pun berusaha untuk melakukan ini semua demi keluarganya. Mendengar alasan itu, jelas Qin Yang tidaklah mau menerimanya dan memilih untuk mengusir Ningxi. Pada saat ini hatinya seperti hancur dan impiannya untuk menjadi praktisi terkuat juga telah menghilang. Dan di tengah hujan yang deras, dia mengatakan sebuah kata permintaan maaf pada ayahnya karena telah mengecewakannya. Langsung aja sesuatu yang di luar nalar pun terjadi, di mana sebuah petir tiba-tiba menghantamnya serta munculnya sebuah aura aneh yang memasuki tubuhnya. Beberapa waktu akhirnya berlalu dan kita kemudian diperlihatkan Qin yang terbangun dari tidurnya, yang kini dirinya juga merasa bingung karena dia masih hidup. Namun setelah terbangun tiba-tiba ia pun merasa pusing dan mulai memasuki sebuah dimensi yang kini tubuhnya dikelilingi oleh sebuah plat giok. Di dalam plat tersebut tersimpan beberapa ingatan dari seorang master bela diri yang mengalami kekalahan akibat diserang dari arah belakang. Dalam ingatan itu, Qin Yang mengingat dirinya telah melakukan kehidupan sebanyak 9 kali dan di akhir kehidupan ke-9-nya, dia mengalami kekalahan dan akhirnya harus tewas. Dari kristal yang lainnya juga terdapat ingatan lain yang menampilkan kejadian memilukan atas hilangnya akar spiritual gerbang bintang di dalam tubuhnya. Nampaknya dari kejadian tersambar petir kemarin, Qin Tian malah mendapatkan sebuah manfaat, yaitu mendapatkan ingatan dari seorang master yang kini mulai masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan sampai yang terakhir di dimensi itu muncul sebuah artefak yang disebut kristal harta kuno. Pada saat ini Qin Yang benar-benar bingung dengan kondisinya yang sekarang yang berada di tempat ini. Namun semua pertanyaan itu tidak terjawab karena Xin pun diperlihatkan pada Qin yang sedang merasakan adanya energi spiritual yang melimpah. Di mana energi itu tidak hanya menyembuhkan lukanya, juga memperkuat semua meridian di dalam tubuhnya. Bahkan di saat ini Qin Yang seperti merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada saat ini dirinya merasa sudah mencapai puncak ranah gerbang keempat. Kemudian di saat itu pula Qin Yang kembali merasakan sakit yang tidak tertahankan. Dan dia juga kembali memasuki alam tersebut dan langsung kristal tersebut masuk ke dalam tubuhnya.
Di mana setelah itu seluruh ingatan Qin Yang pun kembali dan bahkan kini ditambahkan dengan ingatan dari master tersebut yang sudah menyimpan berbagai informasi. Dia mengingat mengenai kehidupan sang master di akhir hayatnya, menyimpan semua ingatannya pada bola kristal tersebut. Dan bisa kita artikan jika kehidupan Qin Yang dari master itu merupakan kehidupannya yang ke-10. Yang ternyata selama ini Qin Yang memanglah memiliki bola mutiara tersebut di dalam tubuhnya. Tapi selalu ditekan oleh gerbang bintangnya dan kini setelah gerbang bintangnya terlepas, maka bola mutiara pun aktif yang kini membangkitkan ingatan dari seorang master bela diri kuno. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.